Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi pagi ini kita melanjutkan briefing, seperti briefing ya Pak. Kita sekarang berada di area spot finish, yaitu lapangan tenis seperti ini ya. Alhamdulillah udaranya sudah cerah. Jadi kita awali kegiatan kita dengan berdoa dulu. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, silakan teman-teman duduk selongjoran ya. Nanti ada beberapa poin yang kami sampaikan. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman. Sementara duduknya kilo ya. Jadi kita awali pagi ini di tempat yang agak beda supaya enggak bosan ya. Jadi ini di lapangan tenis. Lumayan bersih, alhamdulillah. Atur nuwun teman-teman. Bagian pembersihan yang sudah rutin membersihkan sudah pasti ya Pak. Kita sudah biasa itu membersihkan kawasan DMO dan sekitarnya. Jadi seperti biasa kita ingatkan lagi mengenai sertifikat K3 ya Bapak. K3, APT semua sekarang sudah diberi perlengkapan kerja yang cukup, jadi tolong dipakai sesuai dengan kebutuhannya ya. Yang bekerja di daerah yang berbahaya dipakailah peralatan untuk mencegah terjadinya kecelakaan gitu. Yang bekerja di ruangan ya tentu gitu. Jadi pemakaian sepatu pun ada juga itu waktunya gitu ya, yang termasuk masker, termasuk yang lain gitu. Oke, itu kami ingatkan, termasuk juga prokes Pak, prokes protokol kesehatan ya. Ini masker tetap dipakai Pak, sesuai dengan tempatnya ya. Itu mudah-mudahan terbiasa dan jadi kebiasaan gitu ya. Kemudian yang berikutnya saya informasikan mengenai apa itu evaluasi dan program kerja kita. Kemarin sudah berjalan lumayan bagus ya Pak, dan kita harus lebih bagus lagi gitu ya, lebih bagus lagi. Jadi seperti biasa, seperti pesan Pak Kepala Balai BPWS Pemajana, kalau sudah bagus ditingkatkan lagi performance ya. Performance maksudnya tampilan, karena kita ini banyak bumbunya loh Pak, dari tamu-tamu ya, dengan berbagai keperluan gitu ya. Jadi tolong dijaga terutama kebersihannya, kebersihan lingkungan ya. Oke, lalu pertama ya wes gitu. Itu pertama, itu program kerja ya. Mengenai tugas-tugasnya seperti biasa kita uraikan nanti, dan memang ada perbedaan Pak. Kita ketahui tahun ini udah hampir setahun ya, pas tahun mungkin ya, Desember ini kolaborasi pengelolaan antara BPWS Pemayu Juara, Kementerian PU, Dirjen Sumber Daya Air dengan Perum Jasa Cipta 1 dari Kementerian BUMN. Nah, gitu ya. Sudah berjalan setahun, alhamdulillah, dan mungkin nanti semakin ke depan juga semakin bisa dapat formula yang tepat begitu ya untuk bendungan yang dilaksanakan dengan kolaborasi seperti ini ya. Mengenai tugas juga sebenarnya agak terkait. Laporan-laporan kita seperti biasa, alhamdulillah sudah selesai untuk bulan November ya Pak Eko ya, Pak Iskandar. Tadi sudah sign ini, tinggal nanti seperti biasa dijilid, dicetak, dikirim. Itu menggunakan format dari bidang UPP ya, seperti biasanya. Kemudian informasi dari teman-teman yang bertugas membantu menyusun site instruction ya, seperti format dari Kementerian BUMN mengacu ke standar S6 ISO itu dan SMK 3 itu kemarin sudah kita informasikan beberapa draftnya SI atau SI sudah diserahkan ke Perum Jasa Cipta 1 sub BPA 41 ya, untuk dikoreksi dan dijadikan site instruction yang permanen gitu Pak ya. Nanti setelah itu baru kita melaksanakan sesuai dengan standar itu, standar yang dikeluarkan nanti ya. Jadi yang sudah diserahkan itu kalau nggak salah itu pintu air ya, SI untuk pintu air, kemudian
genset gitu, genset pompa gitu. Yang penting akan segera siap dulu instrumen ya Pak, instrumen itu nanti ada namanya site instruction gitu. Site instruction ya, gitu. Dan nanti ya itu ada hubungan dengan tugas kita Pak, pembagian kerja ya, tenaga juga gitu ya, ada hubungannya nanti. Jadi perlu kami uraikan sekali lagi, kita ini sekarang sudah bekerja dengan sebagian teman-teman ada namanya juru pintu air ya, ingat-ingat ya, JPA. Itu di kita ada tiga grup ya, tiga grup, ada shift siang, shift malam, dan juga nanti overlapnya gitu ya. Jadi tiga grup. Kemudian yang teman-teman yang bagian lagi masih ada namanya staff ya Pak. Jadi ada staff administrasi, itu yang pegang video. Bagiannya dalam. Alhamdulillah masih lemu. Jahat banget deh. Kemudian nanti ada namanya staff juga, kita namakan sementara ini staff operasi, staff pemeliharaan, staff pemantauan gitu ya. Begitu ya. Selain JPA tadi, jadi ada sebagian teman-teman yang tetap pagi seperti biasa, dan jam kerja juga seperti biasanya. Ada juga yang shift malam gitu ya. Nah, dikasih bagi nih. Jadi nanti pelan-pelan kita uraikan ya. Jadi JPA itu sebenarnya kalau di peruntukan satu itu yang mengerjakan semuanya Pak. Nanti kalau udah SI jadi itu ya, contohnya nanti pintu air gitu. Itu nanti ada semacam checklist Pak. Checklist, jadi tiap pagi ada waktu-waktunya ya kapan ngeceknya ya. Nah, kapan ngersi itu, oh ini sudah dikasih oli, selinnya, ini sudah dikasih grease misalnya, rantainya itu di salam gitu. Ya, bukan hanya pintu air Pak, nanti misalnya generator yang dulu biasanya kita bagian operasi manasi gitu, itu nanti ada SI-nya, ada petunjuknya Pak. Ini panahnya yang tombol ini tekan dulu, ini calam, ini tadi besi ini kondisinya rusak betul, calam gitu Pak. Itu tugasnya JPA nanti ya, yang terutama yang pagi. Kemudian juga nanti selain itu juga kalau dulu kita perbaikan sarana yang ringan-ringan. Nah itu juga tugasnya JPA juga nanti. Jadi tugasnya bukan hanya selama ini kan hanya memantau kondisi muka air ya, kalau TMA 3 jam sekali, shift malam dan shift pagi itu aja dulu toh sementara. Tapi nanti nggak seperti itu Pak, penuh sekali dong. Yang dulu operasi pemeliharaan pemantauan dikerjakan juga oleh JPA itu, terutama yang pagi ya jelas Pak. Kalau yang malam paling ya memantau muka air, sama nanti kalau ada kondisi sarana listrik misalnya yang bermasalah dicek gitu ya malam. Sama nantinya juga membantu membuat laporan-laporan Pak, itu nanti form-formnya lain Pak, lain dengan laporan yang di PU selama ini gitu ya. Itu harus dibantu, kalau enggak ya repot sekali, banyak sekali nanti Pak, banyak sekali laporan yang harus dibantu bersama Pak. Jadi itu tugasnya, yang pertama mantau TMA, yang kedua melaksanakan pekerjaan OPT yang dulu itu, terutama yang pagi ya. Jadi pagi itu nggak ada istilah nanti, Pak, mungkin dari pagi sampai sore penuh itu full Pak. Ada yang bersihin, ada yang perbaikan sarana, ada yang ngasih genset. Padahal cuma 2 orang gitu, 2 orang ya. Makanya dibantu nanti namanya staf bagian itu tadi pagi. Selain membantu tetap di pendataan yang ternak TU ya. Nah itu staf yang pagi itu apa? Sementara ini Pak Eko, Pak Us sama Pak Mardianto gitu. Sekaligus merangkap bersih-bersih kalau pagi sementara, nanti rencananya nanti ada namanya OB Pak, OB tahu ya, office boy kita usulkan itu. Jadi nanti yang pembersihan gedung itu, sarana-sarana yang lain itu sebenarnya harus ada tenaga khusus Pak, tenaga khusus. Jadi kita ini ada OB sendiri, ada tambahan tenaga usulannya ya, yang minimal 2 orang gitu ya. Nah begitu Pak, itu semuanya namanya staff ya. Nah, JPA tadi bayangkan masing-masing grup kan cuma 2 orang mengerjakan termasuk instrumen Pak. Instrumen kan nggak mungkin setiap hari 2 orang gitu. Jadi itu kita usulkan mungkin tambah lagi 1 orang lagi setiap grup misalnya, atau nanti gimana formatnya lah, kalau digabung dengan teman-teman security ini mungkin digabung masukkan itu semuanya bisa juga gitu, jadi bisa siap supaya nggak terkesan tenaga mungkin dinilai kebanyakan, padahal kalau diuraikan tugasnya itu sebenarnya ya dengan kondisi kolaborasi ya, dengan format laporannya yang tetap seperti ini ya memang agak kelelahan ya. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman nanti lama-lama perlu pahami ya, kalau kita berjalan seperti ini terus ya kita memang perlu pengaturan tugas ya, karena jadwal shiftnya juga ada itu. Shift malam nggak mungkin kita suruh pagi tugas jaga malam, habis itu paginya ngecek
pintu, ngecek instrumen, ngecek genset, ngecek perbaikan sarana, nggak mungkin Pak sampai kalau waktunya istirahat gitu loh. Jaga itu kesehatan penting juga SMK 3 loh. Jaga kesehatan supaya kerjanya lebih efektif, lebih berdaya guna gitu. Kerja sambil ngantuk sambil gara-gara kurang istirahat ya itu namanya bukan kerja itu Pak, dari penyakit gitu. Gitu. Itu teman-teman ya, jadi pelan-pelan mulai dipahami tugas-tugasnya. Jadi bukan hanya sekedar memantau keamanan muka air PMA, bukan itu saja, itu yang perlu dipahami. Hanya kita ini masih menunggu SI yang jadinya nanti, gitu ya. SI pintu air seperti apa? Teknisnya ini, itu Pak. Dan itu harus dikerjakan Pak. Itu semuanya yang itu masih perencanaan ya. Jadi kita ingat PDCA ya. Jadi plan, do, check, action. Kalau SNM ISO itu setelah direncanakan dikerjakan Pak, dikerjakan apa? Nanti ada ceknya. Satu saat dicek kita Pak, dicek konsistensinya gitu. Rutin enggak tiap hari atau tiap berapa itu ngecek dicek sama dari kantor pusat atau dari kantor wilayah Pak ya. Nah nanti ada juga namanya action, nanti pada beberapa periode sekali ada namanya audit kan gitu Mas. Nah, itu mudah-mudahan berjalan rutin sambil tetap laporan-laporan yang dari Kementerian PUPR dan OPD itu tetap kita berjalan juga Pak. Jadi bayangkan repotnya. Administrasi juga gitu, nanti tugasnya selama ini sudah penuh ya, sudah banyak sekali. Seperti itu, nyusun buku dan inventaris, membantu input instrumen itu nantinya dikerjakan GPI itu juga Pak. Jadi kita usulkan penambahan administrasi juga nanti, karena nanti dokumen itu jadi banyak Pak. Dokumen mengenai SI, mengenai prosedur, mengenai hasil bukti-bukti mutunya gimana, sudah dikerjakan belum bukunya, itu dikumpulkan tersendiri. Nggak mungkin kalau Pak Susi ya itu atau makin acak gitu. Jadi itu ada namanya nanti, kalau dulu kita mengenal PPD ya, Pusat Pengendali Dokumen, gitu. Jadi itu sendiri Pak, banyak Pak. Dokumen dengan bukannya 1, 2 Pak, bisa puluhan Pak, banyak sekali nanti. Itu dikumpulkan, jadi bukti mutu namanya, bukti mutu ya. Plan, do, check, action. Itu rangkaian kegiatan yang harus dikerjakan secara rangkaian ya, gitu ya. Ada jalur koordinasinya juga. Kalau dulu kita di OPP ya, operasi pemeliharaan pemantan juga begitu sama Pak. Sama intinya itu sama sebenarnya. Intinya sama, barang yang dikerjakan juga sama, cuma cara pelaksanaan, cara menampilkan format laporan itu yang agak beda. Itu kita ya belajar. Nggak apa-apa lah, semua itu kita anggap berkah aja ya. Walaupun apapun sulitnya kita tetap aja kita pelajari sampai kita bisa, kita harus bisa. Kita ini juara Pak. Namanya harus semangat juara gitu. Gitu, nggak boleh kalah. Oke teman-teman ya, jadi mungkin agak sedikit pelan-pelan. Saya memang memberitahunya pelan-pelan begini Pak, tapi saya ulang terus supaya teman-teman juga lama-lama tahan gitu ya pekerjaannya ya. Gitu. Jadi jangan bersantai-santai. Nanti kelihatan Pak, siapa yang santai yang malas, siapa yang langsung kelihatan. Dan diketahui sekarang PU itu bidang OP itu nggak sama dengan OPP Pak, dipisah ya. Mulai kemarin itu udah seluruh Indonesia Pak. Itu tadi ada namanya tim UPP sendiri ya, terpisah dengan bidang OP sendiri Pak. Nah kemarin timnya yang khusus di sini, jadi UPP itu sendiri dipisah lagi. Misalnya bendungan Jati Barang sama Bragung sama kalau nggak salah Ego ya, yang tempatnya berdekatan itu satu UPP tim gitu. Kemudian di Pantura sana ada 9-10 bendungan, satu UPP sendiri gitu ya. Gitu Pak, itu maksudnya apa kok dipisah gitu? Salah satunya supaya PU Kementerian itu lebih, kalau nggak salah lebih fokus gitu ya. Nah bendungan selama ini mungkin pembangunnya bagus Pak, konstruksi bagus, tapi dari segi OP-nya kurang gitu ya. Harus diakui di Indonesia masih menjadi masalah itu masalah OP gitu ya. OP, semua struktur bangunan seperti itu Pak, sehingga tidak terjaga, tidak terpelihara, tidak sesuai desain rencanaannya, umurnya pendek kan gitu lah. Nah, itu perlu lebih fokus. Nah, supaya lebih fokus diurusi satu bagian yang namanya unit pengelola bendungan begitu ya toh. Bahkan kemarin itu tak salah juga tinggal di sini nanti Pak. Kemarin Pak minta ruangan tadi di sana ya monggo gitu. Jadi untuk 3-4 orang di situ sudah kita sediakan supaya lebih fokus Pak, tinggal di sini. Kalau perlu kami sarankan ini di sini masih ada Pak, pakai saja mau saya dewan pembina tentang itu ada silakan di sini, walaupun nanti
entah 3-4 hari sekali keliling ke bendungan lain ya, tapi ada di sini lah ruangannya itu loh, supaya sekali lagi lebih fokus. Jadi kita pun sebenarnya lebih enak, kita kalau ada apa-apa langsung orangnya ada di dekat kita. Kegiatan kita apa, biarkan beliau mengikuti apa yang kita kerjakan gitu. Nah, ini biasanya malas-malasan, ini kelihatan sendiri nanti. Saya udah kasih tahu dari dulu, gitu ya. Tolong dirubah itunya, mindsetnya harus harus pokoknya yang rajin, yang ini nanti ada manfaatnya untuk dirinya sendiri ya, rajin belajar, rajin cari pengetahuan, gitu loh. Akhirnya untuk dia sendiri, gitu. Nanti juga teman-teman seperti itu jangan kaget, nanti kalau atau digabung ke UPP atau JPA namanya itu, karena tenaganya kebanyakan, bisa jadi Pak. Nah, karena nggak belajar apa itu instrumen dia caranya untuk air dengan bukanya belajar dia mana sini kemudian memperbaiki ini itu apa, nah, itu nanti harus belajar pelan-pelan gitu. Kalau nanti memang gabung kalau enggak ya nggak apa-apa, kita usulkan tambahan tenaga yang lain kan gitu. Oke ya, bisa dipahami ya Pak teman-teman, bayangkan juga contoh. Jadi ada namanya juru pintu air, kita ada 3 grup, sementara isinya cuma 2 orang. Pada nanti kerjaannya yaitu terutama pagi itu mengerjakan semuanya Pak, bukan hanya ngawasi tiap 3 jam pintu muka air ya. Kemudian ada lagi staff, tetap ada staff bendungan namanya yang apa, kalau di sini kita namakan staf operasi, staf pemantauan, staf pemeliharaan, membantu kami yang mengkoleksi data, menyusun laporan. Ada staf administrasi juga sama gitu. Itu. Jadi itu teman-teman. Jadi alhamdulillah kemarin juga atas bantuan perhatian dari Bapak Kepala Balai terus berjalan di bawahnya, kita diminta untuk memperbaiki performance bendungan kita ini ya, terutama anak bendungan ini bendungan kota gitu. Nah gitu performance. Jadi beberapa sarana alhamdulillah sudah diperbaiki dan sedang dalam pelaksanaan, juga masih ada yang sudah di-list gitu ya, sudah di-list, mudah-mudahan nanti semuanya bisa dikerjakan sehingga performance kita juga tambah baik. Otomatis kalau performance baik, teman-teman juga kinerjanya bagus gitu, semuanya akan bagus Pak gitu. Dan ini pesan di sana juga untuk teman-teman sedulur dari Pokmas ya, Pokmas di Timur dan Barat waktu ini minta tolong juga kita bersama kita tahun ini ya, mudah-mudahan makin kesini makin memahami apa itu kegiatan OP waduk gitu ya. Jadi itu tolong, intinya itu pokoknya tolong diurusi juga rumah Anda sendiri. Kan ini waduk ini rumah Anda sendiri Pak, untuk sedulur Pokmas itu baik di Timur maupun di Barat. Kalau yang sudah berjalan bagus, yang sudah rajin tetap lanjut, yang masih malas-malas, ada juga yang masih malas-malas Pak, yang dapat begini masih ono biasa loh, biasa demi uang gitu. Itu tolong lebih peduli lagi gitu, karena nanti ini rumah Anda sendiri, kalau ada apa-apa ya Anda sendiri yang tahu. Kalau sekarang ini karena perubahan itu banyak sekali bencana ya Pak, bencana kemarin di Cianjur, di Garut, nggak lama mungkin di Jawa Timur, Gunung Semeru, meledos. Kalau kita baca tanda-tanda dari atas itu, dari Gusti Allah itu apa itu tandanya itu? Apa saja itu? Nggak bisa membaca tanda itu Pak, itu rangkaiannya itu. Atau di sana, di Maluku sana, banjir di sana. Gitu. Kebencanaan itu ada hubungannya, walaupun kita sebagai orang beragama juga harus memahami itu ya tanda-tanda itu. Tanda-tanda itu. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Ya banyak berdoa, banyak minta ampun, istighfar. Gitu toh, kita ini manusia itu belum salah-salah gitu. Kemudian bekerja dengan benar dan betul gitu. Sebenarnya benar dan betul dan tepat gitu. Jadi nanti saatnya dipanggil itu kita sudah punya bekal yang cukup. Gitu ya Pak. Dan itu baru namanya orang sukses Pak. Sukses bukan hanya di dunia Pak. Gitu. Sukses di sana sama yang menciptakan itu yang terbaik, insya Allah. Dan gitu toh. Gitu. Oke teman-teman silakan berdiri dulu. Sebentar lagi kita semangat lagi supaya teman-teman juga bekerja juga lebih semangat ya. Itu kasih sedikit. Kasih kanan itu. Oke ya, itu biasa teriakan semangatnya yang kencang sekali supaya menular ke teman-teman kita yang lain yang kebetulan masih istirahat atau yang sedang sakit, kita doakan tetap sehat gitu. Semangat lagi. Karena kalau semangat itu penyakit insya Allah hilang deh Pak. Semangat gitu. Semangat untuk
bekerja untuk berjaga di bawah supaya betah. Oke ya. Waduk Jatibarang maju, makmur, lestari dan aman. Semangat, semangat, semangat. Matur nuwun teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.